Nah, jadi project kita untuk paruh semester yang kedua ini adalah soal prediction ya, dan masih dengan data COVID. Eh, dari buku-buku yang tersedia di Learn ya, kita coba lihat dari buku ini ya, eh, Jeron ini Hands-on Machine Learning with Scikit-learn, Keras and TensorFlow ya. Karena ada bagian chapter yang menerangkan tentang linear regression dengan permasalahannya di sini gitu ya. Nah ini Bapak bisa download bukunya untuk dinikmati, cukup detail ya. Ini dari halaman 20 ya. Oh, halaman sebelumnya. Nah ini halaman, kalau kita lihat di halaman 20 ya. Ini kita lihat di halaman 20, ini chapter pertama masih Fundamentals of Machine Learning. Di sini kita lihat konsep dasar dari ini ya. Kalau kita mau meramalkan sesuatu gitu ya, pakai regression ya. Ini contoh yang paling sederhana, apakah GDP misalnya bisa memprediksi life satisfaction gitu. Jadi kalau diukur misalnya ada data survei life satisfaction di setiap negara, terus ada data GDP-nya ya. Eh, ya kalau kalau dilihat data polosnya di sini ada gambar gitu. Kemungkinan dengan data semacam ini ada tren lah ya, kelihatan kayak titik-titiknya itu mengikuti semacam garis lurus ya. Kalau kita mau yang hubungan yang paling sederhana mungkin ya garis lurus gitu ya. Sehingga bisa dibilang negara yang lebih kaya, lebih maju, orangnya lebih lebih puas kehidupannya gitu ya. Eh, ini somehow kurva yang kayak gini sebenarnya terbukti salah kalau linear ya, karena di dalam banyak survei kalau Bapak lihat di Google, negara-negara yang maju itu kadang punya suicidal rate yang lebih tinggi ya. Korea, Jepang ya misalnya ya. Padahal mereka negara maju. Terus kadang-kadang yang nggak terlalu maju, Indonesia itu cukup happy gitu ya misalnya ya. Ada negara-negara yang nggak sangat kaya tapi tingkat happiness-nya cukup baik gitu ya. Jadi ada anomalinya ya. Eh, tampaknya kurva yang agak menggambarkan itu di awal naiknya drastis, tapi kapan-kapan ada saturasi, terus mungkin di ujung yang GDP-nya sangat tinggi, mungkin agak turun sedikit, gitu ya. Eh, tampaknya banyak survei dan banyak riset akhir-akhir ini menunjukkan kayak gitu. Tapi secara tendensi umum, eh, teorinya ya dan intuisi kita mengatakan kalau GDP makin tinggi ya life satisfaction makin puas lah. Ini masih tergantung juga bagaimana mengukur life satisfaction-nya sih. Apa yang ditanyakan ya waktu bilang hidup itu puas gitu ya. Bahwa negara yang sangat miskin kalau sakit ke dokter susah, makanan sehari-hari susah gitu ya, kebutuhan hidup yang dasar seperti rumah, pakaian, makanan susah, itu sih gak happy, itu rada jelas ya. Tapi begitu kebutuhan dasar itu terpenuhi, happiness itu bergeser ya, bukan cuman sekedar material kebutuhan hidup ya, tapi happiness itu mungkin ada persoalan meaning of life di situ yang muncul ya. Kita hidup sebenarnya buat ngapain gitu ya. Nah, tergantung cara survei life satisfaction-nya ini juga caranya gimana gitu ya. Jadi hasilnya memang bisa macam-macam ya. Nah, tapi paling tidak dengan teori yang paling sederhana tampaknya ada tren gitu ya. Walaupun data itu noisy ya, partly random, artinya sebenarnya kalau misalnya trennya garis lurus, datanya titiknya nggak pernah, kalau terukur nggak pernah garis lurus sempurna gitu ya. Tapi tampaknya ini masih cukup lurus gitu ya. Nah, jadi kalau kita lakukan analisis linear regression namanya ya, pakai model yang kita asumsikan linear, maka si scikit-learn-nya itu modulnya ya bisa kita paksa melakukan fitting satu fungsi linear ya yang jaraknya itu atau punya kriteria keberhasilan yang cukup optimal gitu ya. Nah, jarak atau seberapa bagus
kriteria kita itu terhadap titik-titik itu bisa ditentukan juga dengan macam-macam ya, istilahnya cost function ya, seberapa bagus garis saya itu mendekati titik-titik saya ya. Tetapi untuk linear regression problems ya, people typically use a cost function that measures the distance between the linear models predictions and the training examples gitu ya. Jadi kalau ini data-data trainingnya ya, maka jarak setiap titik ke garis ini lalu di kuadrat gitu ya, kalau jaraknya negatif atau positif supaya sama. Jadi jarak kuadrat itu biasanya menjadi cost function ya, menjadi ukuran kebaikan. Kalau jarak kuadrat itu makin kecil, berarti kan garis itu memang memotong titik-titik itu cukup dekat ya dengan keseluruhan lokasi titiknya gitu ya. Dan itu ya dipercaya merepresentasikan secara teoritis hubungan yang terjadi antara GDP dengan life satisfaction ya. Sehingga dengan demikian kita bisa meramalkan kalau kita disodorin negara dengan GDP tertentu ya, nggak ada titiknya, tapi kan kita punya garis linearnya ini, oh kita bisa meramal bahwa dengan GDP sekian dia kemungkinan dengan akurasi prediksi tertentu life satisfaction-nya tingkatnya sekian, gitu ya. Jadi prediction itu juga bukan kausalitas ya, artinya kita suka tergoda ya dengan melihat garis yang semacam ini berkesimpulan bahwa GDP itulah yang mengakibatkan life satisfaction ya. Jadi uang mengakibatkan kebahagiaan gitu ya. Secara simpel cost efeknya jadi begitu ya. Ada benernya ya, tapi masalahnya adalah kita nggak mengamati parameter yang lain selain GDP di sini gitu. Ya, siapa tahu GDP itu berkontribusi terhadap kesehatan gitu misalnya, dan kesehatan itu yang bikin life satisfaction gitu ya. Jadi ada parameter lain yang kita abaikan yang sebenarnya mungkin siapa tahu efeknya lebih tinggi gitu ya, tapi tidak masuk ke dalam percobaan kita. Jadi di dalam prediksi-prediksi dengan statistik semacam ini ya, pakai teknik regresi harus cukup punya kehati-hatian juga untuk tidak bilang dan lompat bilang bahwa kita menemukan satu parameter menyebabkan variabel yang lain gitu ya. Itu butuh percobaan yang lebih keras ya. Misalnya bahwa semua parameter yang lain dikontrol ya. Dikontrol artinya orang dipilih secara random yang sama sehatnya, katakanlah gitu ya. Jangan yang satu sakit tapi kaya, yang satu lebih sehat tapi nggak punya uang gitu ya. Nanti perbandingannya lebih sulit ya. Tapi kalau dikontrol ya, tingkat kesehatannya sama, usianya kurang lebih sama, yang membedakan benar-benar tingkat keuangannya dia saja ya. Nah, terus kalau kita kontrol begitu, kita rubah keuangannya, dikasih uang nih, ya 10 juta gitu ya. Terus dia jadi lebih life satisfaction-nya naik atau enggak gitu ya. Sementara yang lain-lain parameternya dikontrol ya dengan percobaan gitu ya. Terus di randomize ya, supaya nggak ada efek-efek lain yang masuk ke dalam percobaan kita tanpa kita tahu ya. Jadi ada randomisasi. Nah, kalau udah melakukan percobaan yang semacam itu, eksperimen ya, terus mungkin baru kita bisa berkesimpulan, oh uang menyebabkan kebahagiaan ya atau life satisfaction dengan tingkat tertentu. Ya, kita baru bisa bilang dengan cukup kuat itu soal kausalitas. Memang karena uang orang-orang tuh bahagia gitu misalnya. Tapi itu membutuhkan percobaan, eksperimentasi yang dikontrol baik-baik ya. Nggak bisa semata-mata dengan uji statistik dan machine learning semacam ini gitu. Kalau kayak gini, kalau cuma uji statistik dan machine learning ya uji regresi, orang biasanya bilangnya cukup hati-hati bahwa oh GDP bisa memprediksi life satisfaction. Tapi nggak menyebutkan bahwa bisa menyebabkan life satisfaction ya. Itu kesimpulan yang lebih keras yang butuh percobaan. Ya. Nah, tapi paling tidak dengan machine learning bisa melakukan hal-hal yang kayak gini ya, sehingga kita bisa lihat ada parameter atau variabel tertentu yang memprediksi parameter yang lain. Nah, ini juga ada contoh teksnya ya. Basically manggil modul dari scikit-learn ya. Jadi ini ada sklearn ini yang harus diimport, modulnya dipanggil gitu ya. Terus di dalam hal ini memakai linear regression ini ya modulnya. Lalu
dari data X dan Y, di mana X itu kita di dalam teorinya kita hipotesisnya bisa memprediksi Y gitu ya. Terus kita panggil linear regression modelnya untuk fitting seluruh data ini sehingga kita bisa menemukan garisnya begitu ya. Jadi sebenarnya pakai modul juga udah diotomasi begitu ya. Kalau mau ditulis rumusnya ya bisa dicari gitu, tapi scikit-learn udah menyediakan ya, sehingga juga cukup sederhana ya. Kayak main clustering kemarin itu sebenarnya, cuman ini manggil dari scikit-learn gitu. Nah, ya problemnya apa ya? Jaron ini bilang ya problemnya adalah machine learning itu butuh data yang cukup banyak ya. Jadi kalau data kita buruk ya, sebaran titik-titik itu somehow tidak merepresentasikan teori kita ya. Misalnya terlalu kacau, terlalu random atau apa ya. Prediction kita bisa gagal ya. Data kurang gitu ya. Jadi Jaron di sini bilang ya, even for very simple problems you typically need thousands of examples. Ya jadi data itu di level ribuan lah. Biasanya baru cukup baik gitu ya. Kalau levelnya baru ratusan mungkin kurang gitu baik ya. Nah, kalau clustering nggak terlalu banyak syarat yang semacam ini ya. Basically, Bapak-bapak kemarin melakukan clustering mungkin datanya ratusan negara aja sih. Udah cukup ya. Cuman kalau cuma 5 ya dia jadi problem gitu. Seperti yang dialami oleh Pak Christopher gitu ya. Tapi kalau puluhan di cluster ya bisa ya. Clustering itu jarang gagal ya. Tapi kalau prediction supaya cukup baik, butuh data yang cukup banyak ya. Nah, kalau problemnya kompleks sekali ya, misalnya image atau speech recognition ya, mungkin butuhnya datanya jutaan gitu, baru bisa berfungsinya agak memuaskan gitu ya. Nah, lalu di sini ada diskusi di dalam kotak ini ya. Ini semacam insights yang cukup banyak dipahami oleh data scientist ya. Ini diberi judul The Unreasonable Effectiveness of Data ya. Jadi ada paper yang terkenal ya tahun 2001, ada researchernya dari Microsoft namanya Michel Benko dan Eric Brill ya, yang menunjukkan bahwa algoritma machine learning yang sangat berbeda ya, termasuk yang cukup simpel ya, seringkali performance-nya itu almost identical ya untuk suatu problem yang kompleks yang melibatkan ini ya natural language disambiguation ya. Kalau datanya cukup banyak, ya, jadi ini misalnya ada problem yang kompleks dengan berbagai algoritma ya, memory base, we know, perceptron, naive base gitu ya. Kalau datanya banyak, mereka mirip-mirip aja tuh. Ya, jadi ini kalau millions of words ya. Jadi kalau cuman data 1 juta atau kurang ya, ya mungkin ada perbedaan lah ya. Tampaknya memory base ini paling tinggi performanya, terus diikuti sama yang naive base, terus perceptron sama yang we know mungkin agak rendah ya. Tapi begitu udah melewati 10 juta, 100 juta gitu ya, mulai mirip-mirip nih. Ya mungkin ada perbedaan terhadap memory base ya. Tapi tampaknya jadi kalau data kita banyak ya, pakai algoritma apa aja mirip-mirip lah ya. Sehingga ya ini pengarang paper itu bilang ya, this result suggests that we may want to reconsider the trade-off between spending time and money on algorithm development versus spending it on corpus development ya. Jadi yang lebih penting datanya yang kita bisa punya banyak daripada cari algoritma yang rumit-rumit gitu ya. Karena yang sederhana aja bisa bagus kalau datanya banyak ya. The idea that data matters more than algorithms for complex problems was further popularized by Peter Norvig in a paper titled The Unreasonable Effectiveness of Data, published in 2009. Jadi ada paper lain juga yang senada ya. Nah, tapi di sini juga ada catatan, Jaron bilang, it should be noted however that small and medium-sized datasets are still very common. Jadi dataset yang medium atau kecil masih cukup umum untuk berbagai problem ya. Bahkan kalau problem COVID, kalau dari sisi banyaknya negara yang datanya kita punya, ya datanya cuma ratusan ya.
banyak data yang nggak lengkap ya dari negara lain, kita nggak bisa sampai ribuan ya. Tapi kalau kita bilang kita prediksinya hari gitu ya, terus ini udah 3 tahun ya, 3 tahun kali 365 hari datanya sih udah ribuan lah gitu ya. Jadi tergantung ya, apa ukuran data yang medium sama kecil juga masih banyak ya. Jadi it is not always easy or cheap to get extra training data ya. Jadi mendapatkan big data ya yang ordernya jutaan gitu ya, agak susah ya, atau puluhan juta ya. Jadi jangan cepat-cepat juga meninggalkan algoritma yang cukup canggih gitu ya misalnya. Nah, untuk kasus misalnya kemarin yang kita lihat minggu lalu ya, prediksi apa mahasiswa yang DO atau mahasiswa yang IPK-nya di atas 3 gitu ya, dengan data admission itu kebetulan di UPH ordernya waktu itu ribuan lah yang bisa dipakai datanya ya. Eh, tapi artinya kalau kita menuntut order big data yang ratusan ribu susah itu. Ya artinya si Gary Chandra itu harus ngelihat data admission bukan cuma dari 1 tahun 2018 doang, tapi harus misalnya 5 tahun terakhir ya atau apa, itu lebih repot dapetinnya. Ya dan apakah data di dalam 5 tahun itu ada variasi juga ya, karena setiap angkatan mungkin punya keunikan yang beda ya. Jadi apa mendapatkan big data yang cukup baik untuk training machine learning kita bisa jadi bukan problem yang sederhana ya. Dan kalau misalnya paper-paper itu benar ya, Peter Norvig dan Michel Blanco itu benar ya, maka persoalan machine learning itu kesulitan utamanya adalah menyediakan training datanya. Ya bukan persoalan oh algoritma ini kompleks, rumit, hebat gitu ya, bukan itu persoalannya. Persoalannya big datanya itu sih yang jadi susah ya. Nah, itu sedikit ya diskusi dari bukunya Jeron. Ini juga a more representative training sample ya. Ini kelihatan ada anomali sedikit memang ya. Ada negara-negara yang kok kayaknya ini ya apa nggak terlalu kaya ya. Brasil, Meksiko, Chile, Czech Republic dibanding yang kaya-kaya ini Norway, Switzerland, Luxembourg. Kok kayaknya mirip ya, setara. Tapi ada tren yang biru ini sih. Ya, jadi tren itu nggak terlalu jelas ya, kayaknya nggak garis lurus yang sederhana gitu ya. Jadi ini data yang lebih representatif katanya Jeron. Jadi dia mengakui juga itu garis linear sederhana itu agak terlalu simplifikasi begitu ya. Nggak mesti negara yang kaya itu otomatis pasti lebih happy. Ya. Nah jadi di dalam diskusi yang semacam itu ya, ini ada catatannya. It is crucial to use a training set that is representative of the cases you want to generalize to. This is often harder than it sounds. If the sample is too small, you will have sampling noise. Jadi basically kalau data terlalu kecil kita ada masalah ya, nggak gitu baik ya, non-representative. But even very large samples can be non-representative if the sampling method is flawed ya. Jadi kalau kita pilih-pilih negaranya itu ada bias tertentu gitu ya misalnya ya, maka ya hasil kita bisa salah ya, hasil prediksinya itu ya. Jadi misalnya ini ada di dalam kotak ini soal sampling bias ya, ngambil data ini persoalan waktu itu pemilu ya, pemilihan presiden tahun 1936 gitu ya. Jadi rupanya ada kesalahan sampling bahwa waktu polling ya, Literary Digest ini melakukan polling itu melakukannya pakai list daftar telepon ya, terus magazine subscribers, membership list yang atau yang mirip-mirip ya. All of these lists tend to favor wealthier people. Ya jadi dia membership
di klub tertentu ya atau daftar telepon. Ada orang yang saking nggak punya uang, nggak punya telepon gitu misalnya, nggak ke data gitu ya. Jadi kalau datanya cuma nangkep kalangan menengah ke atas ya, maka itu dibilang who are more likely to vote Republican. Ya, jadi tahun 19 at least pada tahun ini ya 1930-an kelompok Republik itu mungkin lebih menengah ke atas gitu ya. Yang Demokrat itu yang polisinya lebih cenderung misalnya naikin pajak supaya bisa bantu yang menengah ke bawah. Mungkin itu lebih Demokrat ya daripada yang Partai Republikan gitu ya. Jadi setiap partai itu punya nuansa bagaimana politik keuangannya tersendiri. Dan itu kalau kita melakukan sampling populasi ya, dan samplingnya itu cenderung di tingkat ekonomi tertentu, bisa jadi paham politiknya itu bias ke arah tertentu gitu ya. Nah, jadi ini ada problem tertentu ya. Makanya kalau kita menikmati polling politik ya, apalagi nanti menjelang 2024 ya, eh, sangat sangat rentan ya kalau orang itu ingin mendorong hasil polling atau hasil survei itu ke arah partai politik tertentu atau kandidat politik tertentu ya. Dia tinggal milih samplingnya agak berantakan aja gitu ya. Dan dia tahu misalnya kelompok tertentu ini memang lebih suka kandidat tertentu ya. Ya udah dia sampling di situ ya. Terus rada kotor samplingnya ya. Langsung hasil survei atau pollingnya itu bias gitu. Jadi biasanya lembaga survei yang baik berusaha melakukan random samplingnya dengan cukup ketat ya. Supaya cukup random terus merepresentasikan keseluruhan populasi dengan merata ya. Lalu dia ada error marginnya itu cukup rendah jadi. Tapi itu kan effortnya berat ya. Melakukan survei yang kayak gitu ya harus disiplin gitu ya. Nah, ya kalau lembaga surveinya didanai oleh kandidat tertentu, dia males yang disiplin kayak gitu ya. Yang penting menguntungkan si kandidat aja atau apa gitu ya. Nah, yang kayak gitu penikmat survei itu perlu agak kritis sih memperhatikan hal-hal yang seperti itu juga ya, karena memang bisa bias ya. Di buku Geron ini juga ada diskusi soal overfitting ya terhadap data ya. Jadi kalau data kita itu punya noise tertentu ya yang sangat spesifik ya. Si machine learningnya kalau dilatih terlalu sering ya dengan data yang semacam itu, jadi dia nangkep pola noise-nya tuh ya, bukan pattern fenomena teoretis yang kita berusaha tangkep ya. Jadi kalau dia overfitting machine learningnya nanti nangkep data yang sebenarnya ya, bukan yang tidak termasuk di dalam training data yang dia bisa lihat, akurasinya bisa rendah. Ya, jadi fenomenanya biasanya munculnya adalah si machine learningnya itu ya makin dilatih, akurasinya makin tinggi terhadap training data, tapi begitu dicoba dengan data beneran yang dari bukan training data, dia akurasinya turun gitu ya. Nah, itu fenomenanya berarti machine learningnya udah cenderung overfitting tuh ya. Nah, itu sedikit ya dari bukunya Jeron ya. Kalau Bapak-bapak mau baca lagi ya, ada di chapter-chapter berikutnya ada diskusi yang lebih mendetail nih tentang linear regression. Tapi menjadi bayangan ya apa yang Bapak-bapak hadapi kalau melakukan analisis regresi itu di data COVID. Mudah-mudahan nggak kaget ya kalau lihat atau regresinya gagal gitu misalnya. Jadi dari kelas-kelas yang lalu percobaan ya pakai data negara tertentu untuk coba misalnya meramalkan new cases gitu aja ya. Jadi misalnya dari data 3 bulan terakhir, bisakah kita meramal new cases seminggu ke depan? Gitu ya. Itu kayak gituan itu susah tuh dan cenderung gagal sih. Ya. Jadi jangan heran kalau ntar gagal gitu ya. Tinggal analisis aja ya kenapa gagalnya ya. Nah, saya coba tunjukin yang agak bisa berhasil ya. Tapi nanti Bapak-bapak paham juga kali kenapa cenderung berhasil gitu ya. Ini nanti codingnya saya upload juga sih ke Learn supaya Bapak-bapak bisa pakai ya. Jadi yang di atas ini sih
normal ya, biasa manggil-manggil ini ya, import modul-modul tertentu, dan yang di bagian atas ini sih basically plotting biasa aja dulu ya. Kalau kita mau lihat parameter-parameter seperti new case, new deaths, total vaccinations gitu ya, supaya kita punya rasa dulu lah secara umum datanya seperti apa ya. Dan ini kita lihat dua pilihan data, Indonesia sama United Kingdom gitu ya, sebagai perbandingan gitu. Nah ini yang merah itu United Kingdom, yang biru Indonesia ya. Terus kita lihat new case. Kalau kita plotting ini dipilihnya 24 bulan ke belakangnya, setahun terakhir ya. Terus sekian ratus data gitu ya. Tapi ini juga nggak sampai poll data yang terakhir ya. Jadi ini dipilih sampai ketika COVID itu agak mengganas lah ya di Indonesia. Ya jadi ini gelombang Delta, ini new cases, yang biru ada punuknya di sini. Terus ini gelombang Omicron ya. Nah, kelihatan data yang Inggris itu ya, yang merah ini, habis Delta itu kan Indonesia meledak habis libur Lebaran itu ya, Juli, Agustus parah sekali ya. Terus di Inggris lockdownnya dibuka nih, lagi summer. Ya jadi datanya ini ya melayang gitu new casesnya ya. Terus agak menggila juga ya. Tapi kalau kita lihat new deaths-nya ya, ini tingkat kematiannya ya, Indonesia kan menggila ini sejalan dengan new case di deltanya ya, sehari bisa 50 ribuan ya waktu lagi parah-parahnya. Terus yang meninggal tuh bisa 2 ribuan ya. Kita lihat Inggris enggak. Ya karena walaupun ada sih gelombang deltanya ya, tapi dia vaksinasinya kencang. Ya, AstraZeneca-nya masif ya di Inggris ya. Nah, terus abis itu walaupun ini dilepas lockdown-nya ya, terus new cases-nya banyak ya, tapi yang mati nggak tahu-tahu melompat keras gitu. Ya karena vaksinasinya kencang. Ya artinya orang yang kena nggak jadi sakit parah, terus masuk rumah sakit, terus nggak tertangani gitu ya, melainkan ya ada kenaikan tapi nggak dramatis gitu ya. Nah Indonesia habis gelombang Delta turun, terus agak di bawah karena kebanyakan terus jadi kebal ya, terutama di Jakarta kan parah-parah abis ya, tapi orang yang selamat terus mengembangkan kekebalan tubuh yang cukup ya, sehingga baru mulai meledak lagi pas Omicron. Jadi selama berapa bulan ini reda nih karena kuat ya. Jadi walaupun ya kasusnya juga menurun sih ya, karena habis-habisan di sini digenjot vaksin, banyak yang ketularan, banyak yang kebal, terus kasusnya turun, tingkat kematiannya turun. Tapi pas Omicron kasusnya naik, cuman yang meninggal nggak sebanyak waktu di Delta. Ya memang ini naik juga, tapi Inggris ya ada kenaikan, tapi terus lebih tenang ya. Karena dia pakai strategi udah berbeda sih, tingkat vaksinnya dia udah cukup ya. Masalahnya Indonesia kan penduduknya jauh lebih banyak ya, jadi ngejar presentasi vaksin yang kayak UK itu berat ya dengan jumlah penduduk kita ya. Ini kita lihat vaksinasinya nih. Ya kita setengah mati empot-empotan yang biru ini ya, total vaksinasi kita ya. Ngejar yang UK nggak bisa ya, mereka terus kencang dari awal ya sampai akhir juga total vaksinasinya jauh melebihi kita ya. Jadi itu jadi ini total vaccinations per 100 ya, per 100 orang berapa banyak yang divaksinasi ya, dan kelihatan kurvanya ini per 100 di UK sampai 200 ya, artinya udah ada yang 2 kali banyak gitu ya. Indonesia masih empot-empotan, di sini baru mulai cukupan lah gitu ya. Nah tapi tetap nggak ngejar dari yang UK ya, jadi nggak heran UK itu bagus ya, waktu Omicron itu cenderung bagus sih, dan waktu Delta juga cukup terkontrol ya dibanding Indonesia ya. Indonesia karena vaksinnya baru mulai gencar sebelum libur Lebaran itu, jadi kita rada parah waktu Delta ya. Nah terus gimana soal prediksinya ya? Jadi prediction yang agak berhasil ya adalah new case memprediksi new deaths.
Ya karena ya secara teori dan secara fenomena cukup jelas juga lah. Kalau kasusnya banyak, yang meninggal banyak juga. Ya, tapi itu pun nggak gitu sederhana loh ternyata ya, karena eh, seperti kita juga udah pernah diskusikan ya di beberapa pertemuan yang lalu ya. Jadi kalau kita punyanya data waktu gelombang alfa gitu ya, terus kita berusaha ngeramalin delta, kita cenderung salah. Kenapa? Karena delta itu jauh lebih menular dan jauh lebih mematikan daripada alfa. Ya, jadi kalau kita punyanya training dataset yang dari yang generasi varian sebelumnya untuk meramalkan varian yang pas baru muncul dan mengganas, cenderung salah. Ya. Terus kalau kita punya datanya delta, mau meramal yang omikron, cenderung salah lagi juga. Karena omikron jauh lebih tinggi lagi penularannya, tapi lebih nggak mematikan. Gitu ya. Jadi pokoknya kita cenderung salah melulu, simply karena fenomenanya sendiri bergerak. Ya, jadi kalau kita meramalkan fenomena yang statis, terus kita percaya data kita cukup, kita paksa machine learning kita belajar, ya kita bisa cukup berhasil. Masalah data kita, fenomena kita juga lagi bergerak, kita berusaha predik pada saat dia pergerakan itu ya. Jadi kayak berusaha nembak target bergerak ya, rada susah gitu ya. Nah, cuma kalau dari sisi kalau angka kasusnya naik, angka kematiannya kita berusaha predik, itu rada simpel ya. Karena ujung-ujungnya kalau kita mau simplifikasi total, kita akan bisa bilang ya angka kematian itu katakanlah di negara tertentu 2% dari angka kasusnya, ya udah kita bisa predik kan ya. Cuman kalau kita lihat kurvanya ya di dalam pergerakan hari, terus kita coba ngejar kurvanya itu ya, predik hari per hari berusaha agak tepat, nah itu susah juga ya. Padahal yang kayak gitu yang bisa ada gunanya ya, karena misalnya ya, kalau gelombang itu kita bisa predik katakanlah 2 minggu sebelum ledakan ya, kita bisa predik ya. Maka pemerintah bisa ya, ada kebijakan-kebijakan yang berusaha dilakukan ya, ya lockdown lebih keras ya. Eh, yang terutama kritis adalah ini ya, fasilitas ICU di rumah sakit. Ya karena fasilitas gawat darurat itu ya dan perawatan COVID tidak pernah mengasumsikan semua orang sakit mendadak tiba-tiba semua dalam jumlah besar. Ya karena kan ICU itu selalu ya gawat darurat, presentasinya kecil lah gitu ya, orang kecelakaan apa biasanya. Jadi kalau dia sediain ruangan yang terlalu besar, dia akan tekor ya rumah sakit itu ya. Jadi dia nggak akan sediain yang sangat besar. Masalahnya kalau pandemi dan wabah tiba-tiba kebanjiran. Nah, kalau kebanjiran itu artinya orang yang sakitnya biasa bisa nggak tertangani, terus fatalitas itu jadi tambah tinggi ya. Dan bahkan waktu lagi gelombang delta dan lain sebagainya, kita lihat juga orang ditolak-tolakin kok. Ya karena yang jauh lebih parah banyak di rumah sakit. Terus kalau kamu kelihatannya nggak terlalu tahu bakal parah atau enggak, kamu disuruh pulang. Begitu ya, karena simply nggak ada tempat di rumah sakit gitu. Terus ternyata parah. Terus ya meninggal di rumah atau apa gitu ya. Sehingga korbannya jadi berlipat ganda banyak gitu ya. Nah, jadi kalau kita bisa meramal itu selalu banyak gunanya ya, karena tiba-tiba pemerintah bisa nyapin fasilitas kesehatan darurat, memperbesar kapasitas ya, 2 minggu aja itu udah cukup banyak yang bisa dilakukan gitu ya. Nah, jadi coba ya kalau kita ini ya, eh, kita ambil datanya ya dari data yang diambil di sini ke DF1 ya, data Indonesia gitu ya. Terus kita ambil new cases sama new deaths-nya aja ya. Terus kita drop yang nggak ada data ya supaya bisa diregresi. Terus indeksnya kita reset supaya angka indeksnya pas. Terus kita lihat shape-nya ya, kita print supaya ketahuan berapa banyak data kita. Terus kita lihat datanya sih kurang lebih seperti apa ya. Jadi ini ngeprint ini menolong kita untuk lihat kalau ada keanehan di data kita sih. Itu yang standar ya, supaya nggak tiba-tiba nggak jalan terus kita nggak tahu apa-apa gitu ya. Kalau kita running ini dari datanya kelihatan kita punya 446 panjang data ya. Terus kita punya new cases, new deaths gitu ya. Terus setelah di reset ini kelihatan indeksnya ke reset dari nol lagi gitu ya.
Nah, terus kita coba prediksi ya. Nah, ini kita manggil prediksinya di sini nih. Manggil dari scikit-learn ya. Terus modelnya kita buat training machine learning-nya itu namanya ini modulnya trend test split. Ya, jadi basically dari new case kita ambil values-nya, kita masukin ke X. Terus angka new dates-nya. Ini kan data frame masih ada kolom gitu, ada judul dan lain sebagainya. Susah buat operasi numerik ya. Kalau masukin modul-modul numerik harus tinggal values-nya doang. Jadi biasa kita ambil values-nya, kita masukin ke variabel ya. Nah, lalu trend test split ini ya, mengambil data X dan Y itu dan mentrain machine learning-nya supaya bisa punya model garis lurus itu tuh yang menembus data training kita ya. Nah, lalu di dalam hal ini kita bisa menspesifikasi ya data tes kita itu berapa banyak ya. Dalam hal ini kita ngambil 33% ya. Jadi sepertiga dari total data kita itu kita pakai untuk testing, 2/3-nya kita pakai untuk training. Ya, jadi trend test split ini nge-split data kita titik-titik XY itu supaya 67% buat training, terus test size-nya cuma 0,33% ya. Terus ini ada spesifikasi random state untuk pseudo random generatornya. Nah, terus yang agak penting ya di sini adalah di bagian belakang ini sebelah kanan ini ada shuffle ya. Shuffle-nya dipasangnya false. Ya, ini karena kalau kita shuffle-nya kita nggak bilang false ya, dia waktu training machine learning-nya itu datanya di randomize sama dia. Jadi padahal kan kita punya data itu per hari ya yang bergerak begitu kan. Terus kita berusaha ngeramalin kalau new cases-nya naik atau turun, new dates-nya berapa dari new cases yang naik dan turun itu begitu ya. Nah, kalau diacak harinya ya dengan asumsi setiap hari itu tidak saling berhubungan begitu ya, machine learning-nya akan dapat kesan seperti itu ya. Maka nanti tes values kita itu enggak juga jadi ikut teracak ya. Padahal kan kita maunya adalah dari data katakanlah sebulan terakhir kita mau predik sepertiganya seminggu terakhir gitu misalnya gitu ya. Jadi jangan diacak ya. Kita mau ada urutan hari itu dari data yang sebelumnya masih terurut, kita berusaha predik sedikit ke dalam future gitu ya. Nah, sehingga ini shuffle-nya harus dipasang false nih supaya nggak diacak urutan harinya itu ya. Ini itu aja sih. Kalau kalau metode prediksinya itu mengukur sesuatu yang lain ya, misalnya ngambil responden, terus ada tinggi badan, berat badan ya. Terus kalau itu random aja ya datanya dimasukin ke mesin learning itu nggak apa-apa nih. Cuman ini data COVID ini kita punya sebenarnya secara implisit urutan hari itu gitu ya yang kita pingin juga strukturnya ada terlihat di dalam data kita. Jadi kita pingin shuffle-nya false ya. Nah, lalu setelah kita panggil ya modul ini linear regression-nya ya. Ini tadi cuman buat training machine learning-nya. Jadi fase trainingnya sebenarnya ada di atas ini ya. Lalu memakai memanggil model yang sudah dihasilkan dari training itu ya secara model linear regression ya. Manggilnya pakai ini. Ya, jadi regression ini manggil linear regression fit, terus memfit dari X training dan Y training ya. Jadi dari trend test split ini kita dapat sekian data X training dan sekian data Y training yang udah dipisahin ya. Lalu kita punya data X test ini untuk bisa uji dan Y test gitu ya. Jadi kita punya pasangan XY, ada yang untuk training, ada yang untuk testing. Nah, di sini kita panggil data XY-nya yang untuk training untuk kita fitting ke dalam linear regression-nya. Ya. Sehingga kita menghasilkan garis itu tuh yang memotong seluruh data XY yang kita pakai untuk training itu, ya. Lalu kita bisa print regression score-nya, regression coefficient dan regression intercept. Ini parameter-parameter yang menggambarkan garis kita itu ya. Intercept ini motong sumbu Y-nya di mana, koefisien itu garis koefisiennya berapa, skornya itu seberapa baik
regresinya itu gitu ya. Kita bisa print. Lalu habis itu kita bisa menghasilkan Y prediksi ya dari regression ini ya, garis regresi yang udah terbentuk itu kita pakai untuk mempredik dari X testing. Ya, jadi dari data X yang testing kita menghasilkan Y prediksi dengan cara memasukkannya ke dalam garis regresi yang kita sudah hasilkan dari machine learning ya. Ya, lalu habis itu kita bisa plotting nih, kita bisa plot Y testing ya. Y testing itu adalah Y yang sebenarnya dari data X test, lalu dari data prediction-nya kita bisa bandingkan. Ya, lalu kita bisa kasih warna merah gitu ya. Kalau kita running ya, bagian yang ini ya. Nah, kita lihat ya hasil prediksi itu yang merah ya. Lalu hasil yang sebenarnya itu yang biru. Ya, Y-test itu yang biru, hasil prediksinya yang merah. Nah, ini masalahnya prediksi angka kematiannya jauh lebih tinggi daripada yang terjadi sebenarnya karena data yang sebelumnya itu data delta, termasuk ya Omicron ini lebih nggak mematikan. Jadi dia overpredict ini ya. Tapi ya dan kelihatan juga ya fenomena lain yang muncul ya adalah ini naiknya ya kayaknya angka kematiannya naiknya terlalu cepat. Ya harusnya naiknya di sini dong. Ya ini kan yang biru ini yang sebenarnya nih angka kematiannya baru naik di sini. Tapi kayaknya prediksinya naiknya lebih cepat nih. Ya ini juga fenomena yang interesting gitu ya. Karena memang secara spesifik ada delay antara angka kasus itu kalau udah naik ya, angka kematian itu naiknya agak terlambat. Kenapa? Karena kalau orang terkena ya terus sakit, biasanya kan dia berapa hari ya ini sampai simptomnya muncul dan lain sebagainya ya. Terus kalau dia gawat, dia dirawat ya. Jadi sampai akhirnya benar gawat terus fatal ya, meninggal gitu ya, itu butuh waktu. Ya mungkin seminggu atau 2 minggu ya. Biasanya kan simptom itu muncul ya 5 hari sampai 10 hari ya. Terus kalau ternyata gawat, mungkin dirawat beberapa hari di rumah sakit ya mungkin 2 mingguan itu delaynya gitu ya. Jadi kalau kita punya angka new cases, berusaha meramalkan new deaths, memang ramalan new deaths-nya mengikuti new cases-nya kan udah naik duluan. Kita pikir kalau berdasarkan new deaths-nya naik juga pada saat itu. Padahal enggak, terdelay sekitar 2 mingguan. Gitu ya. Nah jadi kalau hasil prediksinya itu kita oprek sedikit gitu ya. Jadi kita kasih perlakuan, kita tempering sedikit ya. Tapi dengan pemahaman fenomena yang semacam itu ya. Misalnya ya ini kita kasih padding gitu ya. Jadi data Y prediknya yang asli ini, pertama kita kasih koefisien pengali nih. Oh, oke, kita tahu Omicron itu nggak separah yang Delta dan Alpha ya. Terus tingkat keparahannya berapa? Kalau kita coba estimasi aja ya, oh mungkin 15% lah dari yang sebelumnya ya. Jadi kita kali faktor pengali 0,15 gitu ya. Terus kita bilang bahwa oh ya asumsinya angka kematian itu terdelay 14 hari ya sekitar 2 minggu ya. Maka ya saya bisa Y prediknya ini ya untuk 14 hari pertama ya saya padding ya istilahnya ya. Makanya ini namanya Y NP ya, ini dari NumPy diambil modulnya pad gitu ya. Jadi saya padding, saya isi dengan data minimum ya. Kalau saya padding saya bisa aja isi dengan data 0 atau apa ya. Ini saya geser 14 hari nih. Ya, saya bisa spesifikasi geser 10 hari atau apa ya, tapi ini saya geser 14 hari. Terus saya isi dengan data minimum aja gitu ya. Terus saya running lagi ya. Ini tadi di awal kayak gini ya prediksinya. Ini kalau saya running lagi. Oh, sorry. Yang di plot ini harusnya jangan YPRED ya. Kalau masih YPRED dia masih sama ya. Tapi saya plottingnya YPRED yang udah di padding ya. Saya tambahin pad di situ ya. Terus saya running. Nah, jadinya kayak gitu tuh. Ya. Ini lumayan nih ya, kelihatan yang merah ini prediksinya cukup dekat sama yang biru yang actual data Y-testnya ya.
Nah, terus naiknya juga udah mulai mirip ya. Tapi ini mungkin naiknya agak terlambat ya. Karena mungkin Omikron itu penularannya lebih cepat dan simptom mungkin lebih cepat juga muncul ya. Mungkin nggak 14 hari. Ini waktu Delta nih 14 hari. Coba kalau kita pasang 10 hari ya misalnya ya. Ini saya geser 10 hari gitu ya. Terus kita running lagi. Nah, ini kelihatan naiknya ini udah sejajar ya. Terus tapi memang di sini kurang merepresentasikan sih sedikit ya. Coba kalau misalnya ini saya pasang 0,2 ya, faktor pengalinya ya. Nah, ini lebih mirip tapi bagian sininya kurang mirip sih ya. Jadi kita bisa tempering sedikit data kita ya dengan pemahaman fenomenanya sebenarnya terjadi seperti apa. Oh, ada delay gitu ya. Oh, ini dibanding yang sebelumnya mungkin less severe gitu ya, yang Omicron nggak terlalu mematikan. Tapi nggak terlalu mematikannya berapa ya? Kita harus tebak sih ya. Mungkin kalau 0,17 gitu ya, mungkin merepresentasikan datanya lebih baik lagi gitu ya. eh, atau delaynya kita geser-geser dikit gitu ya. Nah, tapi jadinya memang di sini pun kita nampak kesulitan itu ya. Eh, ada satu level kita main tebak-tebakan ya. Tapi waktu kita nebak-nebak ini, karena ini fenomena cukup simpel ya, bahwa angka kematian ini pasti sih muncul dari angka kasus. Cuman yang kita nggak bisa predik adalah ya orangnya seberapa kuat ya, kalau ketepa komorbidnya seberapa banyak yang berpengaruh sehingga kasusnya dia fatal atau enggak gitu ya, mengakibatkan kematian atau enggak. Itu kita nggak ada datanya di sini ya. Mungkin kalau ada data umur atau apa gitu mungkin lebih lebih bisa ya di melakukan prediksi yang lebih tajam gitu. Tapi ini kan sederhana banget ya, dari new cases pokoknya ke new deaths. Sehingga di sininya kita nebak-nebak nih seberapa parah dan delaynya seberapa hari ya, supaya kurva kita ini setelah di tempering mungkin agak cocok sama kenyataannya. Dan dari tempering sederhana itu kita juga rada tahu ya, oh mungkin dibanding gelombang delta yang sebelumnya ya keparahannya mungkin 15-17% lah gitu ya. Terus delaynya mungkin kasusnya makan waktu 10 hari lah sampai menimbulkan fatalitas gitu ya. Jadi sembari kita tempering, kalau kita punya gambaran fenomenanya seperti apa, kita juga jadi lebih paham. Oh, mungkin memang seperti itu fenomenanya ya, ada delay. Terus mungkin keparahannya ya sekitar belasan persen saja dibanding gelombang yang sebelumnya. Ya. Nah, ini itu tadi kasus yang rada berhasil ya. Tapi kalau kita misalnya berusaha ngeramalin new cases ya, karena buat kita adalah angka kasusnya yang lebih interesting ya, bukan angka kematiannya saja, tapi kita bisa nggak ngeramalin kasusnya ya. Terus kita bisa punya teori ya, oh angka kasus itu terpengaruh apa ya? Mungkin terpengaruh vaksinasi, mungkin terpengaruh lockdown ya, stringency index, mungkin terpengaruh angka populasi atau apa yang lain lah. Terus kita coba buat teorinya, terus kita panggil lagi modul linear regressionnya ya, tapi dengan multiple regression, banyak parameter-parameter itu. Terus kita coba plotting lagi, coba predik lagi new cases ya. Nah itu banyak teman-teman yang coba, terus banyak yang gagal sih. Tapi basically karena itu tadi kesulitannya ya. Tadi fenomena yang cukup jinak aja ya. Yang new cases kan pasti nanti ada sekian persen yang meninggal. Secara fenomena simple, ngeramalinya aja banyak banyak ini ya, harus tempering gitu. Jadi memperlihatkan fenomenanya cukup kompleks. Nah, apalagi new cases yang mungkin terpengaruh banyak parameter yang kita nggak terlalu tahu juga seberapa jinak gitu ya. Lalu juga terus bergerak karena virusnya mutasi gitu ya. Jadi sangat kebayang kesulitan melakukan predictionnya sih. Nah, terus juga teman-teman ada yang bisa coba juga kalau linear regression nggak gitu bagus, bisa coba random forest gitu misalnya ya. Apakah lebih bagus? Bisa juga enggak ya. Tapi inilah tekniknya coba-coba ya. Dan mungkin sih ada juga fenomena lain yang cukup sederhana melakukan prediction terhadap hal tertentu dari parameter atau variabel yang begitu banyak itu yang bisa cukup berhasil sih. Ya, jadi Bapak-bapak bisa coba-coba ya. Eh, dari coding yang ada contohnya juga bisa dipakai.
terus bisa coba mendesain suatu prediction yang cukup berhasil yang lain ya. Tapi kalaupun gagal juga nggak apa-apa sih, tinggal dianalisis aja ya kenapa gagal gitu ya. Kalau analisisnya interesting dan cukup tajam ya bisa juga menjadi apa best project untuk ujian akhirnya sih. Ya. Nah, mungkin kita sampai di sini kali malam ini. Ada pertanyaan nggak, Bapak-bapak? Masih aman sih. Oke, masih belum ada ya. Pak Nathaniel gambarnya di saya frozen, jangan-jangan putus lagi ininya. Apa koneksinya? Heeh. Oke, kalau gitu kita sampai di sini ya. Bapak boleh coba-coba ya. Terus nulis lecture notes ya, karena di situ juga proses belajarnya sambil ngoprek codingnya, nulis lecture notes gitu ya. Terus mudah-mudahan bisa nyicil apa project ujian akhirnya dengan lebih terakselerasi karena udah punya pengalaman ya coding buat UTS yang sebelumnya. Ya. Oke, kita sampai di sini. Selamat malam, selamat istirahat.